Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boni Wahyudi SPI dengan nomor UKG 2015 0285 2548. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 20001039 3851 014. Saya adalah seorang guru di SMKN 1 Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mulai. Sebelumnya silakan HP-nya dinonaktifkan. Kemudian yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita tolong disimpan dulu. Bisa ya? Siap. Oke, silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Kita mulai belajar lagi. Silakan. Cepat dulu. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat cepat. Gerak. Siap. Oke, selamat siang. Terima kasih. Silakan. Baik, nama Bapak ambil absen sebentar ya. Absensi Saifullah Mesin. Siap. Ihsan. Siap. Ivan ya, maaf. Ahmad. Siap. Agung. Siap. Irul. Siap. M. Farid. Siap. Afridianto. Siap. Wiki Ramadhani. Siap. Rafiqul Fajri. Siap. Al Sabdi. Siap. Aidil. Siap. Jeffrey. Siap. Aikal. Siap. Santo Setiawan Firman. Siap. M. Fajri. Siap. Oke, bagus. Sehat semua ya? Siap. Di musim pandemi ini memang kita perlu ekstra hati-hati. Apalagi Bapak harus rasa anak Bapak di pelajaran ini karena di kelas 1 belum memiliki pakaian dinasnya. Tidak apa-apa berpakaian seperti ini dulu boleh. Tapi ingat, ketika sudah berpakaian dinas, nanti baru nampak gagahnya. Nah, bagaimana seperti seorang siswa di ketarunan kita di SMK 1 Sasak Ranah Pasisia memang gagah. Nah, rambutnya harus seperti ini biar rapi. Kemudian pakaian yang seperti ini juga ini dasar awalnya karena belum mendapatkan baju ya. Nah, sengaja kita belajar di sini karena sekolah kita sedang ada rehab. Ya, kita lihat di luar, kita sedang melaksanakan dapat bantuan dari pemerintah. Semua lokal kita sedang sekarang kan sedang diruntuhkan atau sedang renovasi. Nah, jadi kita belajar hari ini di sini, syukur masih bisa. Karena kemarin-kemarinnya kita belajar masih daring atau tidak tatap muka. Hari ini kita luring, alhamdulillah ya. Nah, dan tadi juga sudah kita laksanakan juga pelajaran di awalnya. Mungkin harapan kita ke depannya bisa tatap muka seperti ini lagi. Walaupun dalam keadaan ini kita tetap sema. Nah, jadi karena mohon maaf karena lokal kita seperti ini adanya dulu dan kita menumpang ya, kita harapannya semangatnya tetap berlanjut. Bisa kira-kira? Siap. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, anak Bapak diharapkan dapat mengetahui bahan-bahan polusi dari yang terjadi di laut sana oleh kapal. Yang kedua, juga pernah Bapak memberikan materi yaitu tentang kapal alat tangkap. Masih ingat? Masih. Kapal tangkap mana? Jaring atau buka cincin. Banyak nggak di sini? Banyak. Nah, banyak. Apalagi rata-rata anak Bapak, saudaranya banyak juga yang bekerja di kapal buka cincinnya. Nah, seperti itu. Berarti lebih menarik lagi. Jadi pelajaran pertemuan sebelumnya itu sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita belajar tentang polusi laut. Tentang apa, Nak? Polusi laut. Nah, polusi laut bukan polisi ya, polusi laut. Tapi sebelum kita buka materinya, nanti Bapak akan memberikan
tugas ya seperti kemarin. Tugas yang anak Bapak buat itu atau PR yang Bapak berikan kemarin ada nggak dibuat? Ada. Nah, nanti dikumpulkan Bapak akan beri nilai itu karena kita saat ini memang betul-betul setelah belajar selalu ada hendaknya umpan baliknya atau responnya. Nah, makanya tugas kemarin dikumpul nanti. Kumpul nanti ya. Terus selanjutnya ada tugas kelompok. Nah, jadi anak Bapak jumlahnya 14 orang kita bagi nanti ada materi yang nanti waktunya diskusi kelompok menarik mungkin. Mudah-mudahan anak Bapak bisa mengikuti ini dengan semangat. Bisa ya? Ya. Nah, oke, baik. Mari sama-sama kita masuk atau kita perhatikan pelajaran kita ini. Ini dia. Oke, nah ini teori kita ya. Jadi polusi laut itu merupakan suatu peristiwa masuknya material pencemar seperti partikel kimia, limbah industri, limbah pertanian, perumahan ke dalam laut yang bisa merusak kondisi lingkungan laut. Apalagi seperti hari ini, banyak di depan kita saja banyak. Nah, ada yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Yang berdampak tidak langsung itu apa kira-kira, nak? Contohnya, ikan itu lama-kelamaan seperti kita tahu hari ini susah nak nangkap ikan di pinggir pantai ini. Nah, itu akibat polusi itu, nak. Pak, bukan akibat polusi, betul rata-rata lebih besar pengaruh polusi ini. Kalau sampah banyak terdapat di pinggir laut sana atau di daerah laut sana, otomatis ikan-ikan itu akan banyak sedikitnya akan terganggu. Betul tidak? Betul. Nah, contohnya saja nama hari ini. Kalau ruangan ini tidak bersih, pasti kurang nyaman kita untuk belajar. Betul tidak? Betul. Nah, itu dia. Nih. Kemudian selanjutnya, nah ini silakan. Apa gambaran apa ini ya? Gambar orang sedang membersihkan, Pak. Gambar orang sedang membersihkan sampah. Jadi jangan terlalu jahat itu ya. Nah ini. Ini Pak, mirip teman saya, Pak. Nah, sedang apa? Sedang membersihkan sampah. Oke. Dia bukan membersihkan sampah, tapi sedang bermain-main di sampah. Gimana lagi namanya anak kecil nggak tahu tentang keadaan lingkungan sekitarnya, ya seperti itu. Dia asalkan mandi saja yang penting senang. Padahal berapa banyak banget bakteri di situ. Oke? Kira-kira menarik nggak gambarnya? Menarik. Oke, lanjut ya. Nah ini dia. Asal pencemaran di laut, sebagian besar pencemaran laut itu berasal dari daratan. Itu jelas ya? Jelas. Jelas. Jadi baik yang tertiup dengan angin, terhanyut dari sungai, gunung, maupun melalui tumpahan atau apapun yang tidak dihasilkan oleh alam. Jadi salah satu karena bekerjanya atau operasional kapal yang berada di lautan sana atau sedang beroperasi. Nah itu dia. Jadi pencemaran di kapal ini ada yang di pelabuhan, ada yang di sungai, di mana lagi nak? Di laut, itu sudah jelas. Kemudian kapal ini juga membuat polusi yang mengganggu kehidupan organisme ikan atau di perairan sehingga mempengaruhi kehidupannya. Nah, anak bapak pernah nak ikut melaut dengan orang tuanya di sini? Nah, ada yang pernah, ada yang tidak. Tidak. Yang pernah apa pengalamannya melihat di lautan sana kalau di dekat kita ini mengenai sampah? Ketemu nak sampah di lautan sana? Ini fakta. Nah ini yang kita bahas hari ini. Seluas itu lautan, jangan kira tidak ada sampah di sana, ada banyak. Nah kalau seandainya beberapa puluh ribu, mungkin puluh ribu tahun itu terlalu jauh ya, tapi beberapa puluh tahun lagi, anggaplah hari ini anak bapak umurnya 15 tahun, umur anak bapak hari ini, kalau sekitar 30 tahun lagi, kira-kira lautan itu sama enggak bersihnya dengan hari ini? Ya tidak, Pak. Nah alasannya kan karena pencemaran. Udah jelas itu nak. Di rumah kita saja sampah rumah tangga. Tahu sampah rumah tangga? Nah, di belakang rumah kita itu. Kalau seandainya itu tidak kita bereskan, apa yang terjadi dengan sampah itu? Pencemaran, betul. Banyak itu ular pun bahkan bersarang di sana.
Nah ini dari. Kira-kira paham apa yang Bapak sampaikan? Oke, kita lanjut. Jalan-jalan ya. Ini? Ya. Supaya ada orang yang bikin kapal. Siapa namanya? Fajri. Kapal atau kondisi pelabuhan atau dermaga yang sudah dipenuhi sampah. Iya, kalau sudah seperti ini ngeri dah. Berani dah anak Bapak. Tumpahan minyak yang terjadi di laut. Apa lagi yang nampak ini? Nah, ini? Kapal Pak, kapal. Kapal tanker ya. Ini dia. Bahan pencemar perairan laut itu ya juga memberikan dampak yang sangat negatif terhadap perairan adalah limbah plastik. Yang seperti kita konsumsi hari ini. Ya. Jadi limbah plastik ini seperti botol air mineral, kemudian bungkus-bungkus seperti di kapal kita ada yang bawa es ke laut, ada pastinya. Kemudian ada mungkin ya banyak lah itu di atas kapal itu. Dia tanpa sengaja itu membuang di lautan sana. Ada seperti itu. Nah ini dah. Jadi dampak negatifnya pertama itu bukan karena ini ya sampah plastik itu dibuang terapung dan mengendap di lautan. Diperkirakan 80% sampah plastik itu terakumulasi di lautan sebagai sampah padat yang mengganggu ekosistem sejak tahun 1945. Nah, ini silakan. Mana Santo? Korban Minama. Perhatikan. Ini bukan gambar orang kena stroke. Tahu stroke? Tapi karena penyakit yang dideritanya akibat tercemar atau ada pengaruh dari polusi yang berada di lingkungannya tadi. Karena tempatnya tinggalnya sudah ada zat kimia yang mungkin terkonsumsi atau termakan oleh orang itu. Ini dia khususnya. Kemudian, ini apa ini nak? Ikan yang mati. Terpapar zat kimia. Ini yang mati massal tadi. Nah, Bapak kali-kalikan saja ya. Di depan kita ini kan ada kolam ini. Ada enggak kejadian ikannya mati semua? Ada. Itu bukan karena apa-apa, itu karena tercemar itu. Mungkin saja tercemar karena makannya, mungkin ya. Kenapa tahu? Ikan yang di sini ini ada yang tidak cocok dengan daerah kita. Betul nggak? Ketika suatu saat dimasukkan 10.000 besar dia, ketika kita lihat di sana beberapa bulan mungkin kita lakukan ibaratnya nampak setiap hari kita kasih makan, besarnya juga kita tahu, tiba-tiba beberapa hari kemudiannya mati. Ini materi kita bukan habis, tapi untuk penyampaian hari ini mungkin pembahasan kita mengenai polusi di slide sudah Bapak tayangkan. Tugas selanjutnya adalah anak Bapak nanti ada tugas diskusi kelompok di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 atau 3 orang itu? 4. Jadi 4 kelompok. Nanti soalnya juga sudah Bapak berikan. Silakan dikerjakan masing-masing kelompoknya itu menampilkan hasil kelompoknya di depan kelas kita masing-masing. Silakan nak di kelompoknya, silakan. Isi Pak, ya terima. Coba. Nah, jalan. Ini masa nanti kan? Sikau tiga dah. Kita itu nak, kita nyuruh jalan.
Kamu geser ke situ nak. Situ lagi sana. Ini sampaikan nih. Nah, terus ya. Ya satu apanya? Sini satu lagi ya. Sini satu. Bukan 3 4 kelompok ada. Baik, siapa kelompok 1? Ini mah masih ada. Itu dulu, nah. HP yang gede kan aja cecek. Baik, nama Pak, bisa kita mulai menampilkan hasil diskusi kelompoknya? Ya, bisa, Pak. Oke, semangat ya, kita semangat ya. Oke, silakan anak Bapak kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. 3. Mengingatkan pada anggota kapal agar tidak sembarangan membuang sampah. 4. Menjamin tumpahnya minyak yang tergabung pada pembuangan air pendingin kapal tidak terjadi. Ya, demikian itu hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, inilah hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Menjamin fungsi mesin selalu bersih karena tumpahan oli dan bahan bakar ketika beroperasinya kapal menimbang tercemarnya lautan. 2. Sediakan tempat sampah. Baiklah, itu yang dapat kami diskusikan dari kelompok kami. Kelompok 2 itu adalah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 4. Ibu.
Baiklah, ini hasil diskusi kelompok 4. 1. Jangan membuang sampah ke dermaga. 2. Jangan selalu kondisi mesin agar tidak ada oli yang lupa. 3. Prioritas untuk bongkar muat agar lebih dipertahankan, misalnya air bersih, tempat-tempat dan penyimpanan agar bersih. Itulah hasil diskusi kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, nah Bapak, bagus sekali hasil diskusinya pada pertemuan kita ini ya. Gimana kira-kira nak yang Bapak diskusikan tadi? Kan berbeda-beda itu apanya hasilnya. Coba kelompok 1 apa tadi nak hasil diskusinya? Diskusinya menyediakan tempat pembuangan seperti bekas kemasan plastik atau tempat sampahnya. Oke, menyediakan tempat pembuangan itu dia ya. Nah, ini masing-masing anak Bapak ini kan beda kapalnya itu. Ada yang kapal Pusen ya. Kemudian ada kapal longlet, ada kapal troll, kemudian ada kapal gilnet seperti itu. Nah, yang Pusen tadi kan apa sih? Nah, yang longlet tadi kan rawai itu rawai pancing yang banyak matanya. Ya, yang ketiga itu pukat harimau. Ada di sini pukat harimau. Nah, kalau di daerah kita di Sumbar ini rata-rata kurang ya, tapi di daerah di apa sana di Sumatera Utara itu ada juga seperti itu. Nah, kemudian yang gilnet atau jaring ada. Nah, kemudian berbeda-beda ini. Nah, kira-kira kelompok 1 perhatikan ya. Tadi di kapalnya yakin ini kan kita berdiskusi kompleks mencari kebenarannya seperti itu. Ya, Bapak sebagai nanti merumuskan atau memberikan jawaban yang ada di teori kita dan di buku kita, kita samakan. Jadi memang sebetulnya di pelabuhan sudah ada disediakan baik itu tempat pembuangan seperti tong sampahnya ada nggak seperti itu? Ada? Nah, lo berarti kan apa? Jangan lemas ya. Karena kita di jam siang ini seperti tadi kita semangat terus. Tetap semangat ya. Nah, kalau di kapal ada nggak tempat pembuangan disediakan? Ada, tapi jarang digunakan. Apa faktor penyebab yang paling banyak polusi di kapal itu? Jadi kelompok 1 minyak yang Tumpah. tumpah atau yang memang terikut dengan mesinnya. Yang kedua, Oli atau minyak. nah itu dia yang minyak kan sudah itu. Yang ketiga, Buang sampah sembarangan. jangan buang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, 3. Yang 4, minyak yang tertabung pada pembuangan air pendingin kapal tidak cukup di kapal. Itu harus dijamin. Bisa nggak kita menjamin? Bisa. Mantap itu tangan kita semua. Itu sebetulnya. Nah, intinya itu kalau kamu orang mesin, minyak yang ikut terbuang itu berarti bermasalah kapalnya, betul? Betul. Nah, apalagi oli. Kalau sudah minyaknya pelumasnya ikut juga menyumbang polusi, berarti itu bermasalah mesinnya. Nah, kuncinya apa tadi nak? Coba dipersingkat lagi. Selalu menjaga kebersihan kapal. Nah, nih Bapak cobakan saja. Gaji terbesar di kapal itu karena bersihnya itu tadi. Nah, main-main bersihnya, tidak ada karatan-karatan yang kita lihat seperti ini. Mohon maaf. Kalau levelnya misalnya di masih tradisional, masalah. Tapi kalau levelnya internasional, nah, gaji kita ini standarnya memang jauh di bawah gaji-gaji mereka ini. Ya, teknologinya jangan kira kalau kamu main HP seperti Bapak ini, di kapal ini nggak ada halangannya lagi, karena dia bawa satelit sendiri. Tahu satelit? Nah, dia bisa kemana-mana karena satelitnya canggih. Kalau kita misalnya pergi ke lautan sana yang jaraknya 2 jam dari sini, susah itu untuk cari sinyal HP, betul nggak? Nah, kalau dia luar biasa. Nah, makanya pelaut-pelaut itu memang kaya-kaya semua. Nah, ini di pelajaran polusi laut, Bapak kita bahas ini. Menarik ya kira-kira? Nah, oke, kita lanjutkan. Silakan. Selanjutnya nomor 2-nya apa nak? Menjaga mesin selalu bersih dari
campurnya bahan bakar dengan air buangan mesin. Nah, bersama kelompok 1 juga menjamin mesin tadi ya. Nah, bagus karena kalau sama berarti bukan mencontek ya, tapi kan ini tugas kelompok. Yang namanya polisi itu karena anak bapak juga sudah pernah melakukan penangkapan itu tadi pasti tahu. Yang ketiga apa? Kapal harus layak untuk melaut karena kalau kapal jelek selalu menyumbang pencernaan. Kapal harus kapal harus layak laut. Laik ya bukan layak. Beda laik dengan layak. Di sana tulisannya layak mungkin ya anak bapak. Laik laut itu maksudnya lebih cenderung dia itu memang posisinya kuat kapalnya. Nah, kita contohkan dalam kehidupan kita di sini ya. Selagi kapal itu masih bisa layak atau lanjut ke laut, dipakai enak. Dipakai enak apa? Nah, dipakai betul. Kenapa? Mahal untuk perbaikan kapal itu, betul nak? Nah, kalau kita timbang kapal itu mahal nak. Untuk tidak mudah membuatnya atau memodifikasinya ke terbentuk baru lagi. Nah, jadi kalau di kapal internasional harus dicek oleh Sabandar nanti. Nah, Sabandar ini ngecek kapal itu ada biayanya. Ada. Oke, kalau bapak lagi. Jangan membuang sampah di dermaga. Yang kedua, Jaga selalu kondisi mesin agar tidak ada huni yang tumpah. yang ketiga, Fasilitas untuk bongkar muat agar lebih diperhatikan, misalnya air bersih, tempat-tempat penyimpan agar bersih. oke. Kelompok 1 dengar tuh, Dok? Nah, hampir sama semua ya. Hampir sama. Apakah memang itu jawabannya? Yang jelas karena anak bapak kelas 1 bapak paham. Tapi ingat nah, seorang calon yang sukses itu apalagi anak bapak di jurusan mesin tidak ada yang santai. Duduk saja baru ini bapak stop kuatkan ini ya karena kita punya jam. Itu baru hanya 50 menit kalian duduk seperti itu. Rasa kakinya itu mau putus itu. Nah, bagaimana kamu gajinya 30 juta nanti kamu berdiri 3 hari 3 malam itu? Apa kok bisa Bapak mantan pelaut juga? Bapak bisa berdiri di sini menyampaikan karena lekas pelaut juga. Nah, jadi syaratnya itu memang manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Masuk tugas kelompok yang Bapak sampaikan tadi, yang sudah Bapak anak-anak Bapak lakukan, kita ulas satu persatu dan hampir sama jawabannya semua. Baik, hampir sama semuanya ya, kita satukan jawabannya. Yang pertama itu supaya tidak menyumbang polusi, ya harus menjamin dari kondisi sama ada semuanya. Nah, sama di gambar kelompoknya sama. Yang kedua harus menyediakan fasilitas buang sampah. Baik, nah Bapak, setelah selesai kelompoknya, silahkan rapikan lagi apanya nak. Kita mau selesai lagi ya. Silahkan rapikan lagi, duduk seperti biasa lagi. Nah, seperti biasa. Oke. Baik, ya. Baik, nah Bapak semuanya, mari kita simpulkan pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi pelajaran kita ini adalah mengenai polusi laut. Rata-rata anak Bapak yang kita bahas tadi sudah paham semuanya, kira-kira paham ya? Baik. Gangguan tenggiri dan sebagainya. Nah, jadi jaga tetap supaya tidak terjadi polusi laut. Dengan hal tadi mungkin memastikan kondisi dari mesin memang tidak mengeluarkan polusi, contohnya tidak bercampurnya oli dengan bahan bakar dan sebagainya, dan tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Oke, nah Bapak paham semua ya? Nah, oke, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, Bapak tetap berpesan. Yang jelas tugas yang Bapak berikan minggu kemarin atau PR-nya silakan dikumpul nak. Mana? Satu orang kumpul nak. Nah, Tugas minggu kemarin yang ada itu loh. ya itu kumpul ya boleh. Lepaskannya untuk Ya, boleh. kumpul semua itu. Ya, ya.
Ada yang belum? Tidak apa? Ya, apa ini? Oke, nah, sudah semua ya. Nah, jadi bagus hasil diskusinya. Kemudian juga ini sudah Bapak nilai ya hasil apanya tadi tugasnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai hukum peraturan tentang polusi laut. Pertama nak? Polusi laut. Nah, setelah kita belajar tentang polusi, berarti kita belajar tentang hukumnya lagi. Nah, di sana nanti ada penegak hukum atau aturan-aturan yang harus ditegakkan dalam menanggulangi atau yang membuat pencegah polusi laut tadi. Ada hukum-hukum yang mengaturnya. Nah, kemudian sebelum Bapak akhiri ini lagi, mohon maaf anak Bapak, mungkin tadi dalam pembelajaran Bapak terlalu ada gangguan. Ya itulah karena kita masih dalam tahap proses pembangunan lokal, jadi kita terpaksa di sini belajarnya. Tetap semangat ya. Nah, kemudian tugas yang Bapak berikan nanti sudah ini dibagikan ke ketua kelas. Tolong dikumpul lagi untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Nah, kemudian untuk hari ini tetap anak Bapak setelah belajar dengan Bapak, tolong nanti jaga kesehatan dimanapun. Kalau bisa misalnya pakai masker. Tapi ingat tetap jaga protokol kesehatan karena penyakit itu berdasarkan hasil yang kita temui selama ini. Anak Bapak jangan terlalu banyak melaksanakan kegiatan yang tidak penting. Tetap selalu berpositif thinking atau sehat. Ibaratnya berpikirlah yang jernih. Jangan berpikir yang tidak. Artinya selalu ya anak Bapak hari ini kelas 1 rajinlah olahraga, rajin makanan sehat, kemudian jaga kesehatan jangan keluar malam. Kemudian rajin cuci tangan. Bisa kira-kira ya? Siap. Nah, kemudian sebelum kita tutup ini silakan anak Bapak rapikan lagi apanya sudah ya. Pimpin doa untuk kita selesaikan pelajaran kita ya. Silakan. Baiklah, sebelum kita pulang, di tempat duduk siap gerak. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita syukur menurut agama saya masing-masing. Syukur mulai. Syukur selesai. Di tempat duduk istirahat tempat gerak. Siap ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan salam Dan ceritanya habis. silakan lanjut ya. Terima kasih Naya. Silakan. T-nya ambil ya, atau bahan Udah.